Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahma Aski Amanah dari program studi Agribisnis Hortikultura A semester 3 NIRAM 03.05.24.0334. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria investasi mengenai analisis kelayakan usaha aloe vera di Gunung Kidul. Di sini pada part ketiga ada skenario 1 kondisi normal, yang mana ini ada rincian satuan, tahun atau kuantitas barang, ada total selama 5 tahun dan ada persenannya. Kita masuk ke pemasukan. Pemasukan pada tahun ke 0 pada awalnya ini adalah 0. Lalu untuk hasil penjualan ini didapat dari F8 dari jumlah produksi dikalikan dengan harga jual. Untuk jumlah produksi ini didapat dari standar budidaya tanaman dari sama dengan ini dari bulan ke-12 minggu ke-4 di shift sampai dengan minggu pertama pada bulan pertama, sehingga menghasilkan 44.000. Untuk harga jual ini juga sama, didapat dari standar budidaya tanaman ini 15.000. Jadi untuk hasil penjualan diperoleh 660.000, ini hasil kali 44.000 dikalikan dengan 15.000. Untuk tahun-tahun berikutnya, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu sama. F7 sampai F10 ini berarti sama. Lalu untuk pengeluaran ini didapat dari jumlah dari F13 dari biaya investasi, dari biaya variabel, dan dari biaya tetap. Jadi kita cari dulu biaya investasinya. Biaya investasi ini didapat dari pada investasi dan penyusutan. Total biaya investasi per tahun ini sama dengan disamadengankan dengan ini, jadi 6.310. Lalu ini ditarik ke samping pada tahun ke-1, 2, 3, 4, 5 ini sama. Lalu untuk biaya variabel ini didapat dari jumlah E16 ini dari pengolahan, dari pengemasan, lalu ada dari lidah buaya, dari perasa, gula batu, asam sitrat, natrium benzoat, plastik sring, dan kap kemasan. Ini didapat dari 28.800, ini didapat dari total biaya per tahun dari pengolahan ini 2.800, sehingga ditaruh di sini, lalu ini ditarik ke bawah, sehingga untuk pengolahannya 8.800, untuk pengemasannya 36 juta. Lalu ini pada tahun ke-1, 2, 3, 4, 5 ini sama. Lalu untuk biaya material ini lidah buaya, biaya per tahunnya sama, didapat dari ini total per tahun dari lidah buaya ini sama dengan pada standar budidaya tadi. Lalu ini ditarik ke bawah dan ke samping, sehingga pada tahun ke 0, 1, 2, 3, pada tahun ke-1, 2, 3, 4, 5 ini sama. Sehingga pada biaya variabel ini diperoleh dari jumlah biaya tenaga kerja pengolahan dan pengemasan, lalu ditambah dengan lidah buaya, perasa, gula batu, asam sitrat, natrium benzoat, plastik sring, dan kap kemasan, menghasilkan angka ini. Lalu untuk ini untuk pengeluaran ini pada tahun ke-0 ini
E13 ini didapat dari biaya investasi, lalu ini biaya variabel, dan ini biaya tetap. Pada tahun pertama ini didapat dari biaya investasi, biaya variabel, dan biaya tetap. Lalu ini ditarik ke bawah, ini ditarik ke samping. Lalu kita lanjut untuk keuntungan. Untuk biaya tetap. Biaya tetap ini juga tidak boleh ngarang. Ini didapat dari jumlah F27 dari biaya transportasi hingga penyusutan per tahun. Ini biaya transportasi didapat dari biaya tetap total per tahun pada standar budidaya tanaman. Ini kolom tadi disama dengankan dengan ini menghasilkan 4.200.000. Mana tadi? Lalu ditarik ke bawah. Lalu ini ditarik ke samping. Salah. Ini disama dengankan dengan ini. Lalu ini ditarik ke bawah. Terus astagfirullah, maaf Bu, terus ditarik ke samping. Lalu untuk keuntungan ini didapat dari E6 itu ada pemasukan dikurangi dengan pengeluaran sehingga menghasilkan minus 6.310. Kenapa minus? Karena pemasukannya 0 sedangkan pengeluarannya sudah 6.310, jadi hasilnya minus. Lalu untuk pada tahun pertama ini diperoleh dari F6 ini pemasukan pada tahun pertama dikurangi dengan pengeluaran pada tahun pertama, jadi menghasilkan 365.23.517. Ini ditarik ke samping seperti itu. Lalu untuk kriteria investasi ini ada diskon faktor dengan asumsi diskon rate ini didapat 12%. Ini dari acuan diskon faktor BI rate-nya ini 5-6. Lalu untuk bunga kredit UMKM ini di bank ini 9-10. Untuk risiko usaha kecil seperti biaya modal, harga bahan baku ini 2%. Jadi kalau kita total ini 10%, kita ambil yang ini 10% ditambah risiko usaha kecilnya 2%, jadi diskon faktornya 12%. Lalu untuk rumus diskon faktor pada tahun ke-0 ini didapat dari 1 dibagi dengan 1 ditambah C36 dari diskon faktornya, lalu dipangkatkan dengan E5 ini pada tahun ke-0 seperti itu, sehingga menghasilkan 1,00. Untuk tahun berikutnya ini tinggal ditarik aja ke samping. Lalu untuk PV penerimaan ini diperoleh dari E36 dari diskon faktor dikalikan dengan E6 dengan pemasukan pada tahun ke-0. Lalu untuk sampingnya, untuk tahun pertama ini didapat dari F36 dari diskon faktornya dikalikan dengan pemasukan pada tahun pertama. Untuk tahun berikutnya sama, tapi untuk mempermudah kita tarik aja ke samping seperti itu. Untuk PV biaya ini diperoleh dari E36 dari diskon faktornya dikalikan dengan E12 dengan pengeluaran sehingga menghasilkan 6.310. Untuk tahun pertama ini didapat dari
diskon faktor juga dikalikan dengan pengeluaran tahun pertama. Lalu untuk tahun-tahun berikutnya ini tinggal ditarik aja ke samping. Untuk PV keuntungan ini didapat minus dikarenakan ini E36 ini dari diskon faktor dikalikan dengan E33 dengan keuntungan. Untuk pada tahun pertama ini diperoleh dari E36 dari diskon faktornya dikalikan dengan keuntungan pada tahun pertama. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya ini tinggal ditarik aja ke samping. Lalu untuk NPV-nya ini diperoleh dari jumlah E39 dari keuntungan. Ini dari jumlah dari keuntungan pada tahun pertama hingga tahun kelima. Lalu untuk gross BC ini diperoleh dari jumlah E37 dari PV penerimaan pada tahun ke-0 sampai dengan tahun kelima dibagi dengan jumlah E38 ini PV biaya dari tahun ke-0 sampai tahun kelima. Jadi pada satu rupiah biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 2,23. Lalu untuk net BC ini diperoleh dari jumlah dari dari PV keuntungan pada tahun pertama hingga pada tahun kelima dibagikan dengan E39 dari PV keuntungannya, sehingga setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan sebanyak Rp 208,9 rupiah. Untuk IRR ini didapat dari rumus IRR E33 ini keuntungan dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5 ini didapat 57,85% atau jika dikomakan ini jadi 87,85. Jadi pengembalian investasi sebanyak 57,85% atau sebanyak 57,85 selama 5 tahun. Lalu untuk BEP unit ini diperoleh satu ini didapat dari F26 dari biaya tetap dibagi dengan F9 ini harga jual pada tahun pertama dikurangi dengan F14 ini biaya variabel pada tahun pertama dibagi dengan F8 jumlah produksinya menghasilkan 1,556. Untuk tahun ke 2, 3, 4, 5 ini tinggal ditarik aja ke samping. Lalu untuk BEP penerimaan ini didapat dari F26 ini biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi F14 tadi biaya variabel pada tahun pertama, lalu dibagi dengan F7 hasil penjualan pada tahun pertama menghasilkan 23.497.446 perak. Lalu untuk ke samping ini tahun berikutnya tinggal digeser aja, sehingga menghasilkan perhitungan payback period ini 0,14. Ini investasi akan kembali di tahun ke-0. Ini didapat dari hitungan dulu kumulatif per tahunnya. Ini pada tahun ke-0 ini sama dengankan dengan PV keuntungan. Lalu untuk tahun pertama ini didapat dari E47 dari kumulatif per tahun
pada tahun ke-0 ditambah dengan F39 PV keuntungan tahun pertama menghasilkan 319.603.864 perak. Ini ditarik ke samping sehingga untuk menghitung payback period ini didapat dari 0. Kenapa ini 0? Karena usaha akan balik modal karena ini kan biaya investasinya pada tahun ini kan selama 5 tahun ini menghasilkan 37.880.000. Jadi nominal itu kan sebelum pada tahun pertama, ini sebelum berarti kan tahun ke-0 sudah bisa balik modal, sudah ini, terus ditambah dengan K13 tadi, ini biaya investasinya dikurangi dengan E47 ini kumulatif per tahunnya pada tahun ke-0 dibagi dengan F47 pada tahun pertama. Ini F47 ini pada kumulatif pada tahun pertama. Karena kenapa ini? Karena kan tadi usaha ini akan balik ini ketika pada tahun ke-0. Jadi untuk pembagiannya ini didapat pada tahun pertama dikurangi dengan E47. E47 ini pada kumulatif PP per tahun pada tahun ke-0 sehingga menghasilkan 0,14. Jadi sekian video penjelasan tentang kriteria investasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.